jawab tantangan umat dan tantangan bangsa untuk memajukan republik ini. Jangan sia-siakan umur kalian. Mengapa kita selalu berdebar-debar tentang narkoba dan sebagainya? Bukan masalah narkoba mabuk itu namanya salah. Tujuan utamanya gimana? Supaya bangsa kita, anak muda kita, otaknya tumbuh, tidak akan mampu mendapatkan umat dan bangsa, tidak bisa memajukan bangsa ini, tidak memajukan republik ini. Lihat bangsa tetangga kita seperti Iran, lainnya, Korea, kecil dibandingkan Indonesia, tapi mampu membuat peralatan persenjataan yang luar biasa. Tidak mempunyai nuklir dan lain sebagainya. Bangsa kita, negara kita yang sangat potensi luar biasa. Bukan kita tidak mampu. Indonesia senang damai. Indonesia tidak suka menjajah. Tapi saya tidak mengatakan negara ini menjajah. Tidak. Indonesia damai. Dan tidak dulu yang ciptakan damai. Seperti tadi yang diciptakan oleh Angelina Bonafina Syahadi. Gajah Mada. Kalau mau punya sifat Gajah Mada itu menjajah, dari Jakarta sampai Indochina sudah dikuasai. Mengapa dikuasai begitu saja? Karena bangsa kita ada perubahan, ada ketimuran itu sudah dari dulu luar biasa. Bangsa yang suka damai, tidak suka perang. Walaupun jago bangsa kita dalam ilmu perang, yang inilah tidak sekali-kali mampu merebutkan dari Jakarta sampai Indochina. Kalau tidak jago, dan itu tantangan luar biasa. Artinya kalau kita sebutkan di sini tantangannya gimana? Kata Gajah Mada, umpamanya saya terjemahkan. Kalau sembarangan gue di Indonesia ya, gue berguna satu daerah kita zaman darat atau yang satunya lagi Singosari. Kamu bisa masuk Singosari, memberikan, tapi Gajah Mada udah aku bisa masuk Sri Lanka sampai Indonesia. Luar biasa. Itu kekuatan bangsa kami, kekuatan Indonesia. Bangga atau tidak kalian menjadi bangsa Indonesia, menjadi anak Indonesia? Lompong jawabnya. Kalau kita bangga, jangan bangga saja. Tunjukkan kebanggaan kita, fanatisme kita. Selaku bangsa Indonesia, selaku anak Indonesia. Luar biasa. Bagaimana perjuangan para ulama kita dahulu dibuktikan dari mulai abad kedua Hijriah. Bahkan abad ke-1 mendapat sejarah. Ulama-ulama sudah mengambil luar biasa ke Indonesia. Tidak cuma menjadi pejuang agama, para beliau hebatnya menasionalisasi pribadinya cepat sekali. Waktu di Aceh, waktu di Pasir, Perla, Barus, dan lain-lainnya, tidak mempunyai sifat masa lalu. Mesti dijajah Pak Sultan, Singosari Pak Bera, masa butuh, Pak Dulta, lalu Portugis, masa butuh. Aceh Barang yang dibeli borong masalah dagangan usaha dari beberapa usaha belum dijajah tidak. Para sahabat yang alami khususnya sahabat yang Hasan Hussein dan para ulama pada waktu itu telah tumbuh nasionalisme padahal baru merasa memiliki, merasa terpede. Begitu datangnya Portugis di Aceh, di Pasir, di Perla dan lain sebagainya, sampai jatuhnya Malaka, ulama-ulama kita, para solihin kita pasang dada untuk menjaga kehormatan apa yang ada pada Aceh, Pasir, Perla dan lain sebagainya. Itu ambil besar kalau dia izin dari negeri Turun.
Akal ini saya ambil. Memang 45 memang 45, 47 jodoh 55 orang 65 kali jadi lainnya 65 bahwa ini jangan awal lalai berarti 60 lah dan cerita 65 dia cari kan di sini karena apa? Sejarah ulama-ulama itu berjuang luar biasa sampai tegaknya merah putih kembali. Jasa siapa? Jasa bangsa Indonesia, para leluhur, para pendiri bangsa ini. Kita tidak bisa menyepelekan kepada para pendiri jasa-jasa para beliau. Apakah setelah dimerdekakan berkibangnya kembali sisa merah putih, apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kita akan menjaga kesatuan. Itulah benteng yang kokoh di Indonesia dengan adanya kesatuan. Maka dari itu, peringatan 17 Agustus bagian kita semua mengucapkan terima kasih kepada para beliau. Tolong ayo jangan kecewakan para beliau. Ayo bangun pilihan masa bodoh. Macam apa nama kajian itu biasanya sebenarnya kita wilayah ini. Ngomong yang itu tak jawab sih. Yang berkali biasa. Sing tani, sing dagang, urusan ini mengku. Opo jani. Ojo ribut, tiga sing santai, tenang, damai. Walaupun ada suara doa, ojo takut gue. Nah, sebabnya takut doa, gue muntah berarti gue masuk angin. Jadi harus berfungsi kalau bisa masuk angin. Ya, kerja dan baik. Lah, ini apa? Bisa aku. Pakong. Aku tak ngomong. Aku ingin Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia jaya. Tujuh. Oh, ini terus tujuh. Inilah perlu peringatan, tapi saya bangga 17 tahun ini. Tahun belakang pun saya bangga. Karena apa? Ramainya, semaraknya menghormati 17 Agustus. Saya salut lagi kepada anak yang dimana di Flores perbatasan. Karena macet talinya tergugah anak itu. Lepas talinya langsung lari naik ke tiang bendera ini memanjat terus dibetulkan. Padahal saya khawatir lihat ini sudah. Tapi kok tidak takut? Karena apa? Hanya ketakutan takut kalau merah putih tidak berkibar. Itu contoh kita semuanya seharusnya. Jiwa ini sudah mulai tumbuh. Alhamdulillah. Berkah apa? Dia pada event apa dimana saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selalu dikeluarkan dalam lagu. Indonesia tanah airku, bukan bahasa basi. Tanah tumpah darahku, bukan bahasa basi. Jadi lagu Indonesia Raya itu melahirkan harga diri, melahirkan jati diri, melahirkan kehormatan bangsa kami dengan ikrar Indonesia tanah airku. Semoga kemana saja kita bisa membawa Indonesia tanah airku, membawa Indonesia tanah tumpah. Itulah menjadi kebanggaan kami semuanya. Mari kita semangatkan. Walaupun sudah tanggal 18, tidak ada salahnya di kampung-kampung masih ada syukuran-syukuran.
inilah menjadi kekuatan bangsa kita untuk menunjukkan jangan mau coba-coba mau memecah belah bangsa Indonesia. Yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat pada